Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rahmatuhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Teman-teman, Ustaz-Ustazah dan para penonton dan pendengar Kurma PK yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang penuh berkah di bulan Ramadan ini, semoga rahmat dan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu tercurah dan membersamai kita hingga ke penghujung Ramadan dan kepada bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat serta salam tak lupa kita sanjungkan bersama tentunya kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan bersama syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Tak terasa sebentar lagi bulan yang penuh keberkahan dan keceriaan ini akan usai, dan sebelum berganti ke bulan-bulan berikutnya terdapat hari yang penuh kegembiraan, yaitu Hari Raya Idul Fitri yang akan segera kita rayakan kedatangannya. Mungkin cukup hanya menghitung dengan jari saja. Tentunya di sini kelimpahan dan kelipatan gandaan amalan yang diberikan kepada kita di bulan Ramadan akan kita rindukan di tahun yang mendatang, insya Allah. Sebelum kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, terdapat amalan yang dianjurkan kita lakukan di hari-hari sebelum usai bulan Ramadan, yakni ibadah zakat fitrih. Zakat fitrih merupakan rukun Islam yang keempat setelah berpuasa atau puasa. Zakat fitrih adalah salah satu zakat yang wajib dikeluarkan setiap umat Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Zakat fitrih yang termasuk rukun Islam keempat dan wajib dilaksanakan sebelum sholat Idul Fitri, yang besarnya ukuran dalam bentuk beras atau makanan pokok adalah sekitar sebanyak 1 sok. 1 sok itu adalah 2,5 kg. Dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda mewajibkan zakat fitrih 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas umat muslim, baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Rasulullah memerintahkan dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna pemberian zakat fitrah setelah menunaikan ibadah bulan Ramadan, selain untuk mensucikan diri, juga bermakna sebagai bentuk kepedulian kita terhadap orang yang kurang mampu. Memberikan zakat fitrah bertujuan pula untuk berbagi kebahagiaan dan kemenangan bersama di hari raya yang bisa dirasakan oleh semua kaum muslim, termasuk fakir maupun golongan masyarakat miskin yang serba kekurangan. Disebutkan juga dalam surah At-Taubah ayat 3 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam mengambil sebagian dari harta benda para pengikutnya sebagai bentuk sedekah atau zakat. Hal ini untuk menjadi bukti kebenaran taubat dari para pengikut Rasulullah SAW, karena sedekah atau zakat tersebut dapat membersihkan diri dari dosa yang timbul karena mungkarnya mereka dari peperangan, dan untuk mensucikan diri dari sifat cinta harta yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan tersebut. Selain itu, sedekah dan zakat fitrih ini dapat membersihkan diri dari semua sifat-sifat buruk manusia yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasulullah pernah mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Kemudian, penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya tersebut, maka harta tersebut menjadi bersih, dan hak orang lain orang yang mengeluarkan zakat dengan ikhlas, maka akan terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat yang menyebabkan
keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia merasakan harta itu tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya, bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan gitu. Walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat pada awalnya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi ini juga diturunkan untuk berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawannya. Namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat. Untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini. Bila mana terdapat tutur kata atau kesalahan dalam perkataan yang mungkin tidak berkenan di hati semuanya, saya mohon maaf. Kurang dan salahnya tentunya datangnya dari saya, dan benarnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Fauzi Purian, dengan ini izin mengundurkan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.